Salam murid-murid semuanya, kita ketemu kembali dalam pendidikan agama Kristen, yaitu pada pertemuan ketiga ini dengan subtema tanggung jawab terhadap tubuhku. Indikator dari pelajaran kita hari ini yaitu menunjukkan perilaku bertanggung jawab terhadap dirinya. Mari sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, saya mengajak semua murid-murid untuk sama-sama menyanyikan pujian bagi Tuhan dengan judul Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini karena kasih-Mu kami dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kami belajar, kami memohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah proses belajar kami hari ini. Berkati murid-murid dan juga guru kami yang mengajar pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan dari pelajaran kita hari ini terambil dari pertama dari Efesus 5 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Amsal 20 ayat 12. Telinga untuk mendengar dan mata untuk memandang, kedua-duanya Tuhanlah yang menciptakan. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan, murid-murid sekalian, dan saya percaya firman ini nanti dibaca dengan berulang-ulang kembali. Tubuh manusia sempurna itu karena diciptakan oleh Allah. Jadi tubuh kita ini kalau kita perhatikan ada dengan sempurna karena yang menciptakan adalah Allah. Nah, karena Allah sudah menciptakan tubuh kita ini dengan sempurna, maka setiap orang bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga tubuhnya masing-masing. Seluruh anggota tubuh manusia dirawat dan dijaga agar tetap berfungsi dengan baik. Saya ulangin bahwa tubuh kita ini harus dirawat dan dijaga. Kenapa? Supaya tubuh kita dan anggota tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Nah, kita melihat dalam firman Tuhan Efesus 5 ayat 29 tadi yang sudah kita baca, dengan tegas mengatakan bahwa manusia itu memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap tubuhnya sendiri. Tugas pertama yang harus kita lakukan sebagai manusia, murid-murid itu
harus ya melakukan 3 hal seperti yang dikatakan pada firman Tuhan. Yang pertama, tidak membenci tubuhnya. Ya. Jadi manusia itu tidak membenci tubuhnya. Yang kedua, mengasuh tubuhnya. Yang ketiga, merawat tubuhnya. Apa yang dimaksud dengan tidak membenci tubuhnya? Yaitu tidak membenci tubuh berarti kita mengasihi tubuh kita sendiri. Jangan menyakiti tubuh kita. Tidak dibenarkan untuk merusak tubuh kita dengan makanan dan minuman yang merusak kesehatan kita. Karena itu kita harus mencintai tubuh kita. Jadi lawan membenci adalah mencintai. Bagaimana murid-murid mencintai tubuhnya? Tentu saja harus memakan makanan yang sehat, makanan yang baik. Ya. Jangan makan makanan yang merusak kesehatan kita, yang merusak tubuh kita. Jangan meminum minuman yang merusak kesehatan kita. Itulah yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu mencintai tubuh kita. Jangan sampai membenci tubuh kita. Ya. Kalau kita cinta dengan tubuh kita, murid-murid sekalian, maka kita menjaga tubuh kita dengan baik. Yang kedua, mengasuh tubuh. Mengasuh tubuh berarti kita sendiri bertanggung jawab untuk melatih tubuh kita agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mengasuh, ya, kita mencoba ya melatih tubuh kita, setiap tubuh kita ini supaya berfungsi dengan baik. Misalnya kaki untuk berjalan, kita harus latih kaki kita. Ya, ketika kita lahir di dunia ini, ya murid-murid tidak langsung bisa berjalan, tapi harus dilatih terus. Ya, tangan tidak bisa menulis ketika kita baru lahir, sampai kita sekolah baru bisa menggunakan tangan kita untuk menulis. Ya, jadi kita harus latih dengan baik. Kita harus asuh tubuh kita supaya tubuh kita ini dapat berfungsi ya sesuai dengan fungsinya sejak Allah menciptakan manusia. Yang ketiga yaitu merawati tubuh. Merawat tubuh kita itu merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan. Selama balita, kita dibantu oleh orang tua untuk merawat tubuh kita. Tetapi setelah kita besar, ya kita memiliki tanggung jawab sendiri untuk merawat tubuh kita. Menjaga tubuh kita ini dirawat supaya tetap sehat, dirawat supaya tetap baik. Misalnya, salah satu contoh merawat tubuh, misalnya pada pagi hari mandi, gosok gigi, rambut kita bersihkan dengan menggunakan sampo misalnya. Itu beberapa hal yang harus kita lakukan untuk merawat tubuh kita supaya tubuh kita ini tetap terjaga kesehatannya. Dan tentu saja kalau tubuh yang terawat maka akan dapat berfungsi sesuai fungsinya masing-masing. Karena itu hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengasuh dan merawat tubuhnya, yang murid-murid sekalian, ini yang harus dilakukan. Yang pertama, makan dengan teratur. Ya. Kalau disuruh makan, jangan malas makan. Menjaga kebersihan tubuh, yaitu ya mandi. Ya. Pagi hari mandi, sore hari mandi. Yang ketiga, istirahat dengan teratur. Ya, kalau waktunya istirahat, ya istirahat. Konsumsi makanan bergizi, artinya memakan makanan yang bergizi, yang baik, supaya tubuh kita bertumbuh dengan baik. Menggosok gigi sebelum tidur dan ketika bangun. Dan yang seterusnya, selalu menggunakan pakaian. Ya. Jangan sampai ya, anak-anak lari-lari ke jalanan tidak menggunakan pakaian.
ya, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana. Jadi inilah beberapa hal yang harus dilakukan oleh manusia untuk menjaga tubuhnya. Tanggung jawab manusia terhadap tubuhnya, satu, manusia itu harus mengasihi tubuhnya sendiri, mengasuh tubuhnya sendiri, dan merawat tubuhnya sendiri. Jadi yang mengasihi, yang mengasuh, yang merawat, ya kita sendiri. Itulah tanggung jawab manusia dan menjadi tanggung jawab murid-murid sekalian. Nah, demikianlah penjelasan pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti hari ini, ya. Biarlah murid-murid sekalian dapat memahami, ya, tanggung jawab kita terhadap tubuh kita masing-masing. Nah, murid-murid, sebutkan 5 kegiatan menjaga tubuh yang kamu lakukan sendiri tanpa bantuan orang tua. Nah, ini nih 5 kegiatan menjaga tubuh yang kamu lakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang tua. Misalnya gosok gigi, ya. Jadi 5, silakan ditulis di buku latihannya atau di buku yang sudah disediakan. Ambil satu refleksi, yaitu menjaga tubuh adalah tanggung jawab setiap orang. Setiap orang tidak akan menyakiti dirinya sendiri, bahkan ia akan mengasuh dan merawati tubuhnya. Menjaga dan merawat tubuh berguna agar tubuh kita tidak sakit dan dapat digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Kita tutup dalam pelajaran kita hari ini. Murid-murid sekalian, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kegiatan belajar mengajar kami telah selesai. Kami percaya setiap pelajaran yang sudah kami terima hari ini dapat menjadi pengetahuan bagi kami, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami untuk menjaga tubuh kami setiap saat. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati juga guru kami dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih.